Namaku Reza, umurku 35 tahun. Malam ini aku akan menceritakan kejadian nyata yang kualami sekitar tahun 2015 silam. Waktu itu umurku masih 25 tahun. Kejadian bermula saat aku dan dua orang temanku bernama Faris dan Zaki mengikuti tabligh akbar dan zikir bersama di desa sebelah yang berdekatan dengan hutan jati. Malam itu aku merasa lelah sekali. Mataku tak sabar untuk segera tertutup. Saat itu jam menunjukkan pukul 23. Aku berjalan bersama dua orang temanku setelah menghadiri tabligh akbar serta zikir bersama di kampung sebelah. Alhamdulillah, semua berjalan lancar. Bagiku acara semacam ini adalah penting untuk dilakukan setiap minggu atau bulan. Saling memperkuat ikatan silaturahmi dengan sesama muslim dan menambah ilmu bersama-sama. Panitianya baik-baik dan syekh yang memimpin jalannya acara lumayan membuatku betah berlama-lama hingga habis acara selesai. Aku sempat menjadi relawan membantu para panitia yang hendak merapikan barang-barang. Untuk itulah aku pulang selarut ini. "Res, kita duluan ya," kata Faris yang berbelok arah bersama Zaki. "Ya udah Riz, hati-hati ya," balasku. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawabku setelah mereka mengucap salam. Aku membenarkan posisi peci dan sarungku sebelum akhirnya kembali berjalan sendirian. Malam ini terasa dingin. Angin bertiup dengan kencang dan mungkin sebentar lagi akan turun hujan. Sebenarnya aku sudah sampai di kampungku. Kampung Kenanga namanya, akan tetapi rumahku masih lumayan jauh. Harus melewati jalanan sepi ini, yang di sekitarnya banyak ditumbuhi pepohonan lebat. Pepohonan di sini memang masih rindang dan asri. Jarak antar rumah ke rumah juga lumayan jauh. Wajar kalau malam terasa sangat sepi. Aku berhenti berjalan saat tiba-tiba lampu jalan mati. Jalanan menjadi gelap. Jarak pandangku semakin terbatas. Dengan mengucap bismillah aku kembali berjalan walau harus melewati jalan gelap seorang diri. Terus saja berjalan. Toh yang mati cuma lampu. Gelapnya tak seberapa. Aku masih bisa melihat untuk berjalan. Angin malam yang dingin berhembus sepoi-sepoi membuatku misa kedinginan. Beberapa saat kemudian lampu jalan menyala kembali. Hal ini biasa terjadi. Mungkin karena lampunya yang sudah tua jadi suka ngaco seperti ini. Tak apa. Tak ada yang perlu aku takutkan. Aku hanya harus berjalan terus menuju rumahku sambil sesekali melantunkan sholawat agar suasana tidak terlalu sepi. Malam terasa semakin dingin. Namun menurutku angin tidak begitu kencang. Lantas mengapa jadi sedingin ini? Aku berjalan semakin cepat sambil memeluk diri sendiri sambil menahan dingin yang semakin menjadi-jadi. Saat aku mempercepat jalanku, aku mendengar suara-suara aneh dari arah pepohonan di kanan jalan. Suara itu seperti suara babi. Suara yang terasa seperti mengikutiku. Kenapa ya? Rasanya agak takut juga membayangkan apa yang ada di balik pepohonan itu. Bisa saja babi hutan yang sedang mencari makan. Tapi masa bodohlah. Aku jalan saja terus mengabaikan suara-suara aneh itu. Walau sebenarnya sangat mengganggu, aku hanya berdoa saja. Memohon perlindungan Allah SWT, sambil terus berusaha menjauh dari suara aneh itu. Hingga di suatu tempat suara itu terdengar begitu keras. Astagfirullah, ucapku kaget saat suara itu terdengar begitu lantang dan sontak membuatku berhenti berjalan. Aku melihat ke arah datangnya suara. Aku yakin tidak terlalu jauh dari tempatku berdiri. Di sebelah kanani. Ya aku yakin. Segera aku mengambil batu bersiap melemparnya kepada apapun yang keluar dari semak dan pepohonan nantinya. Namun, mataku justru terpaku ke arah sebuah pohon pisang. Pohon pisang di sana memang lumayan banyak. Akan tetapi di antara pohon-pohon pisang itu aku melihat satu pohon yang terasa janggal. Kalau aku tak salah lihat, pohon itu berwarna putih. Aku terus fokus menatapnya dengan rasa penasaran. Ngok, suara babi itu terdengar lagi. Saat suara babi itu terdengar, penglihatanku menjadi lebih jelas. Dan pohon pisang yang berwarna putih itu berubah menjadi seseorang yang dibalut kain kafan. Tapi kakinya mengambang dan tidak menapak di tanah. Tak salah lagi, pocong. Astagfirullah, ya Allah, ucapku sambil teriak ketakutan dan perlahan mundur beberapa langkah. Wajah pocong itu terlihat hancur. Aku tak bisa lagi membedakan mana mata mana hidung. Semua terlihat berantakan. Kulit wajahnya hitam kebiru-biruan. Aku memang tak bisa melihat di mana posisi matanya. Tapi kalau ku perhatikan, aku yakin pocong itu sedang menatapku. Ya Allah, ya Allah,
kataku sambil menenangkan diri. Aku menutup mata sesaat, mengatur nafas sambil membaca doa-doa. Kakiku terasa gemetar dan kaku. Aku belum siap untuk berlari karena aku pasti akan jatuh. Aku kembali membuka mata, dan pocong itu masih di sana. Setelah mengucap bismillah, aku membaca sebuah ayat dari Al-Quran yang dianjurkan oleh beberapa guruku untuk mengusir setan. Masaniya asyaitonu binusibin wa adaba. Rabi auzu bika min hamazati ini. Ucapku perlahan. Masaniya asyaitonu binusibin wa adaba. Rabi auzu bika min hamazati ini. Ucap pocong itu mengulangi bacaanku dengan suara yang serak dan berat. Aku kembali melanjutkan ayat itu. Wa auzu bika rabbi an yahdurun. Ucapku dengan lebih lantang lagi. Pocong itu kembali mengikuti bacaanku dengan fasih. Aku semakin ketakutan. Wajah pocong itu masih mengarah ke arahku. Aku juga mulai mencium bau busuk dari pepohonan pisang itu. Aku merasa situasi semakin memburuk. Namun sial bagiku, aku lupa dengan potongan ayat yang terakhir. Aku memang jarang membaca ayat ini sehingga aku lupa dengan potongan akhirnya. Wahifzon min kulli syaitonin ma'arid. Ucap pocong itu yang melanjutkan bacaan ayat yang kulupa. Saat aku mendengar potongan ayat terakhir itu dibacakan oleh pocong, aku pun tak tahan lagi dan segera lari kocar-kacir meninggalkan tempat itu. Jujur saja kakiku masih terasa bergetar, tapi tak apa, aku paksakan saja. Sepanjang berlari tak henti-hentinya aku beristighfar sambil berzikir. Akan tetapi masih ada suara babi yang mengikutiku. Ngok, ngok, suara itu semakin membuatku ketakutan. Aku tak ingat lagi dengan istighfar. Aku tak ingat lagi dengan zikir maupun doa-doa. Aku semakin hilang kendali. Berteriak-teriak tak karuan. Puncaknya hingga aku sampai di sebuah pohon rambutan. Aku masih berlari saat itu. Sampai pocong itu tiba-tiba jatuh dari atas pohon dan tergeletak di tanah menghalangi jalanku. Sontak aku terjatuh duduk tak jauh dari pocong itu. Aku langsung mengambil jarak. Pocong itu berbaring di tanah menghadapku. Badannya menggeliat dan terdengar seperti suara kesakitan. Seperti sedang disiksa. Ngguk, nggur-rugek. Begitulah suaranya namun dengan nada yang berbeda. Seperti nada orang kesakitan. Aku segera bangun dan berlari menuju rumah yang masih agak jauh. Namun aku sekuat tenaga berlari. Suara-suara itu sudah menghilang. Alhamdulillah. Aku sampai di rumahku. Bajuku kotor semua dengan tanah. Kakiku terasa lemas sekali. Dan wajahku terlihat sangat pucat. Beruntung ada istriku di rumah yang langsung membuatku merasa tenang. Tak hanya itu, kantung mataku juga terlihat menghitam. Kata orang-orang akibat bertatap mata dengan pocong. Tapi tidak berbahaya. Akan segera hilang dalam waktu cepat. Dari situ aku berpikir bahwa mungkin saja imanku belum sekuat yang aku pikirkan. Walau aku sudah melantunkan ayat-ayat suci, tapi pikiranku masih berada di bawah rasa takut. Rasa takut terhadap pocong yang malah membuatnya semakin menjadi-jadi. Jadi tak ada gunanya membaca ayat-ayat itu jika aku sendiri masih dikendalikan oleh rasa takut yang memang diinginkan oleh setan dan jin. Kalau kamu percaya kepada ayat-ayat Al-Quran yang akan melindungimu, seharusnya kamu tidak ketakutan toh. Ucap guruku beberapa hari setelah kejadian pocong itu. Setan tidak takut dengan ayat-ayat suci. Setan lebih takut kepada orang beriman. Apakah kalian pernah mengalami kejadian serupa di tempat angker? Jika kalian memiliki pengalaman paranormal, bagikan kisah kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.